indikatornya tuh berkurangnya apa gitu kan. Hmm. Cemas setiap hari tuh apakah itu sudah apa namanya menjadi pola pikir asumsinya pada saat tidur yang kerja hanya otak seperti itu ya, padahal yang kerja banyak semuanya bekerja pada saat kita tidur. Jadi sebenarnya tidak spesifik harus dikonsumsi sebelum tidur. Ternyata gimana yang tidak ada klaim rendah gulanya itu jauh lebih tinggi. Nah, apakah itu berhubungan dengan tingkat stres masyarakat akhir-akhir ini? Bisa jadi. Izin bertanya Ibu Fitri, apakah ada anjuran khusus untuk penderita anxiety, insomnia dalam konsumsi probiotik, misalnya 2 jam sebelum tidur? Dan serta bagaimana cara kerja probiotik dalam tubuh kita sehingga dapat mengurangi kecemasan? Ibu Fitri mungkin bisa jawab dulu, nanti lanjutkan profesor. Salam Fitri. Baik, terima kasih Mbak Hani. Sebenarnya di sini kalau misalnya mau mengkonsumsi, seringkali berpikir bahwa makanan-makanan yang bisa mengoptimalkan kerja otak itu adalah yang dikonsumsi sebelum kita tidur. Karena asumsinya pada saat tidur yang kerja hanya otak seperti itu ya, padahal yang kerja banyak semuanya bekerja pada saat kita tidur. Jadi sebenarnya tidak spesifik harus dikonsumsi sebelum tidur. Bisa dikonsumsi dalam jam berapapun, tetapi yang terpenting itu adalah konsumsinya secara rutin. Gitu. Jadi kalau saya mau biar besok saya moodnya bagus-bagus aja, saya minumlah malam hari ini. Misalnya malam hari apa namanya minuman probiotik misalnya seperti itu, dan kemudian besok saya bisa memiliki mood yang bagus, tidak cemas seperti itu. Enggak begitu juga. Jadi memang yang terpenting itu adalah dikonsumsi secara rutin, kemudian juga kita tetap menjaga pola makan keseluruhan sehingga memang yang kita konsumsi itu bisa didukung dengan misalnya apa namanya yang tadi itu pembatasan-pembatasan apa yang harus kita konsumsi dan mana yang harus kita tingkatkan. Begitu Mbak Anida. Terima kasih atas jawabannya, Bu Fitri. Sudah terjawab ya. Prof. Fitri mau menambahkan, Prof? Berarti mekanismenya mungkin karena si probiotik ini menyeimbangkan mikrobiota usus dan menghasilkan metabolit yang bermanfaat itu ya, Prof ya, seperti GABA dan lain-lain itu ya, Prof. Neurotransmitter tadi sudah juga disampaikan oleh Mbak Fitri, itu neurotransmitter itu sangat penting, terutama itu GABA. Ya. GABA ya, Prof ya. Jadi memang salah satu mekanismenya dari probiotik untuk menyelesaikan kecemasan adalah dengan Short chain fatty acid, iya. SCF. Ya, tadi ada GABA itu sudah, dan juga beberapa peptida. Ya, itu sudah yang saya baca itu memang sudah yang paper yang 2024 ya, Mbak. Dan itu sudah banyak kumpulan-kumpulan atau bukti-bukti itu sudah terkumpul di sana. Terima kasih. Terus jawabannya sudah jelas. Dari Megawati Wijaya, untuk probiotik bisa mencegah kecemasan dari langsung tadi. Nah, bolehkah diminum seumur hidup? Karena hampir tiap hari cemas akhir-akhir ini. Pasien cemas terus setelah lansia itu bagaimana? Ibu Fitri dan Prof. Silakan, Ibu Fitri bisa dijawab dulu. Ya, kalau dikonsumsi seumur hidup ya boleh, ya. Tadi rutin seperti itu. Kalau tetapi juga seperti tadi Prof. Sisil sampaikan ya, nggak bisa juga dikatakan indikatornya tuh berkurangnya apa gitu kan. Cemas setiap hari tuh apakah itu sudah apa namanya menjadi pola pikir atau seperti apa yang tadi saya bilang, nggak bisa misalnya kita itu menganggapnya bahwa kalau saya makan ini maka cemas saya itu berkurang dalam arti kata tingkat masalah saya turun seperti itu kan ya. Apa yang menyebabkan kita cemas, tapi setidaknya kita bisa mempersiapkan tubuh kita dalam mengatasi rasa cemas seperti itu, dan tubuh maupun sel-sel di dalam tubuh kita itu bisa siap untuk kondisi apapun dari faktor eksternal. Begitu. Jadi faktor cemasnya itu tadi Prof. Yusuf kalau yang udah jelas-jelas bahwa itu menjadi indikator ya sakit perut, sama Prof. Saya juga kalau misalnya nervous mau menghadapi sesuatu kok kayak cengkring-cengkring ya perut saya seperti itu. Itu mungkin juga rasa cemas ya, salah satunya biasanya asam lambung meningkat begitu. Nah,
apa namanya, jangan sampai juga makanan yang kita konsumsi dan ekspektasi kita terhadap makanan tersebut adalah masalah kita menjadi lebih Hmm. selesai seperti itu. Begitu Mbak kalau dari saya. Baik, luar biasa. Jadi memang kalau kecemasan terus perlu digali lebih lanjut juga ya, ini penyebabnya apa Iya, gitu. Karena akar iya, masalahnya itu harus ditangani dulu. Kalau nggak cukup hanya dengan probiotik dan pola makan saja, harus akar masalah itu harus ditangani dulu, baru kita bisa. Untuk probiotik itu mungkin lebih ke terapi pendukung ya Bu ya, mendukung tubuh kita iya supaya. betul. Yang tadi itu Mbak Hanida yang saya sampaikan adalah setidaknya kita bisa membantu untuk mencegah proses early aging nih Hmm. misalnya ya. Oke. Early aging ini kan nggak hanya oh berarti mukanya nanti cepat banyak kerutan, nggak juga. Tapi kan bukan hanya yang tampak di kita lihat, tetapi juga sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Usia sel kita bisa kita cegah untuk tidak cepat tua misalnya seperti itu bisa membantu walaupun itu nggak bisa dilihat gitu. Luar biasa begitu, terima kasih banyak jawabannya. Dari Kartini, bagaimana jika kondisi kecemasan seseorang justru malah membuatnya tidak bisa makan? Ini untuk Bu Fitri, silakan Bu Fitri. Ya baik. eh, Kalau kondisi kecemasan yang membuat tidak bisa makan kan yang pasti ini akut aja ya sifatnya, Hmm. artinya sesekali gitu. Bukan terjadi terus menerus gitu. Kalau terus menerus nanti kemungkinan sih yang bersangkutan pasti akan malnutrisi berat begitu ya. Nah, kalau misalnya tidak bisa makan, artinya kan berarti itu adalah ada faktor eksternal nih, bukan dari apa namanya, bukan dari eksternal atau makanan yang dikonsumsi oleh misalnya seseorang begitu. Jadi kalau misalkan itu dari luar ya berarti yang lebih utama itu adalah justru manajemen stresnya. Manajemen stres. Kemudian perbaiki makannya. Tapi kalau lagi pada stres, kalau saya menganjurkan kalau dalam kondisi stres yang dia tidak bisa makan, justru jangan men-trigger dengan makanan-makanan yang misalkan gorengan, minumannya itu ada yang gulanya tinggi, justru jangan diperburuk dengan itu. Ya pilihlah makanan-makanan itu misalnya tadi Profesor bilang kita minum ini aja lah teh tawar anget gitu kan ya untuk menenangkan. Kemudian apa namanya makanan-makanan ringan yang justru tidak membuat apa namanya jangan sampai di luar stres selnya juga ikutan stres gitu. Gitu Mbak. Apakah maraknya jualan teh jumbo ini bisa jadi berkaitan dengan tingginya tingkat stres masyarakat, Ibu? Terima kasih. Ibu, silakan Bu Fitri. Ini kayaknya kalau ini saling saling mendukung ya. Kalau teh jumbo ini kan banyak ya teh-teh kemasan. Kalau dulu zaman saya kecil saya cuma mengenal dua jenis teh siap minum, teh di dalam botol atau teh di dalam kotak begitu ya. Kalau dulu, kalau sekarang kan ada di teh di dalam gelas, kotaknya masih tetap ada, botolnya makin besar seperti itu, dan perlu di apa di waspadai juga. Saya beberapa kali mencoba melihat apa namanya label label untuk minuman yang memang klaimnya itu adalah rendah gula, ternyata versi rendah gulanya sebenarnya belum rendah, itu normal aja gitu. Kebayang nggak ya kalau misalnya yang rendah gula itu sebenarnya normal, ternyata gimana yang tidak ada klaim rendah gulanya itu jauh lebih tinggi. Nah, apakah itu berhubungan dengan tingkat stres masyarakat akhir-akhir ini? Bisa jadi bukan bukan itu yang membuat masyarakat menjadi stres, tetapi itu menjadi salah satu faktor yang bisa men-trigger, memperparah kondisi stres gitu. Tapi bukan berarti apa namanya minum teh di dalam botol jumbo itu bikin saya menjadi stres, enggak. Tapi pada saat kita stres, kemudian kita mengkonsumsi minuman tersebut secara rutin, apa namanya tadi itu faktor internal kita menjadi memperburuk kondisi stresnya. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih betul jawabannya sudah jelas sih. Karena memang kadang-kadang kita kalau lagi stres lagi kerja tuh pengennya minum yang manis-manis ya itu juga jadi bukannya tambah nyaman sebenarnya malah tambah parah stresnya ya Bu. Iya, Itu betul. perlu diperhitungkan sebenarnya. Jadi hati-hati saat lagi stres. Emang mungkin tubuh pengennya minum yang manis-manis gitu, tapi itu yang perlu dibatasi, hati-hati. Jangan sampai kita memperburuk kondisi stres kita. Gitu kira-kira Bu Fitri ya. Iya, begitu. Beraktivitas jawabannya sudah jelas ya. Oke, dari Semi Sedang Berdagai Sumut. Ini dari YouTube nih, Bu. Jadi bertanya Bu Fitri, penyebab kecemasan, penyebab kecemasan berlebihan itu apa ya, Bu? Dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan Bu Ya. Fitri. Penyebab kecemasan banyak ya. Kalau sekarang orang sering bilang apa namanya kadang-kadang
ya tadi itu anak-anak Gen Z ya, memvalidasi dirinya itu adalah saya tuh OVT gitu. Jadi ya kayaknya orang harus maklum aja gitu kalau dia itu cemas, ya overthinking seperti itu. Nah, itu sebenarnya manajemen stres di kita sendiri ya. Apakah memang harus kita memikirkan sampai segitunya gitu. Kalau saya kembalikan lagi, saya geser lagi ke makanan. Ya pada saat kita memang punya kecenderungan rasa cemas yang tinggi, ya jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang memang bisa meningkatkan apa namanya, misalnya meningkatkan adrenalin. Jadi kita nanti akan semakin lebih mudah lagi untuk cemas. Salah satunya kembali lagi makannya jangan kebanyakan gula ya. Kalau kalau di apa namanya sering di apa namanya sering di ledek-ledekannya tuh sugar rush tuh. Jadi kayaknya gampang banget ini gampang banget insecure gitu ya. Kemudian gampang marah misalnya apa reaksinya sering berlebihan gitu. Memang apa namanya salah satunya adalah batasi konsumsi gula, jangan terlalu berlebihan. Apa namanya baca label makanan kalau misalnya kita memang mengkonsumsi makanan yang kemasan seperti itu. Apa namanya pilihlah yang memang kadar gulanya lebih rendah. Kalau misalnya mengkonsumsi tadi obrolan Mbak Hani dan dengan Prof. Sisil ya, konsumsinya yang mana nih? Mau yang merah apa yang biru? Kalau misalnya mengkonsumsi ada gulanya, tetap ada gulanya, jadi nggak boleh, bukannya nggak boleh, kita seimbangkan dengan konsumsi yang lainnya. Misalnya makanannya ya jangan ditambahin gula lagi kalau yang lain, begitu. Karena kita sebenarnya boleh sih, boleh, bukannya nggak boleh, tetap boleh. Ada gorengan juga boleh dalam sehari-hari kita makan gorengan boleh, cuma tinggal kita atur ada di sebelah mana nih makanannya, begitu Mbak. Dari Fardiani Sarita, izin bertanya Ibu, saya pernah makan menu diet seperti yang di-share di sini, tapi justru ketika stres semakin tinggi karena tersiksa. Enggak ya, gue bisa makan enak. Sebenarnya cuma sugesti aja atau ada yang salah dengan makan satu yang saya konsumsi tadi? Silakan Bu Fitri. Iya, kalau seperti ini kita harus melihat sebelumnya seperti apa sih pola makannya, begitu ya. Apakah taruhlah sayur. Ada orang yang kecenderungannya tidak makan sayur karena sayur itu karakter rasanya itu kan pahit ya sebenarnya. Serat itu rasanya pahit. Nah, atau buah ya tidak biasa makan buah dan karena jumlahnya sudah cukup banyak kita kenyang sehingga kita nggak muat lagi nih untuk makan makanan yang sebelumnya menjadi makanan favorit. Bisa jadi itu membuat stres seseorang. Ya, tetapi kembali lagi kalau stresnya itu karena adanya perubahan pola makan, yang kita geser itu adalah bukan apakah kita harus kembali lagi ke pola makan sebelumnya supaya kita nggak stres, enggak, tetapi motivasi kita, ya, motivasi kita untuk berubah dietnya apa sih? Nah, itulah yang harus ditanamkan sehingga ya kayak inilah kayak kita nabung motivasinya adalah membeli sesuatu gitu kan, kita membayangkan tujuan itu tercapai pasti kita bersusah-susah dahulu juga senang-senang aja karena kan pasti akan ada tujuan yang dicapai. Begitu juga dengan merubah pola makan. Ada tujuan yang kita capai misalnya nanti saya nggak mau kayak orang-orang terdekat misalnya usia sekian kok udah harus minum obat rutin diabetes gitu. Usia sekian kok udah mulai tensinya nggak bisa dikontrol misalnya seperti itu. Nah, harus ada suatu motivasi yang sehingga kita tidak merasa bahwa merubah pola makan itu adalah sebuah siksaan sehingga kita menjadi stres ya, nggak bisa lagi ngelirik ke sana di setiap tikungan kan saat ini gerai-gerai minuman banyak ya setiap tikungan gitu kan, sangat mudah sekali. Nah, kita udah nggak merasa ya udah kita acuhkan aja karena itu memang bukan konsumsi kita. Begitu Mbak Hanida. Baik, jawabannya sudah jelas ya, tapi mungkin saya juga share sedikit. Sebenarnya kan makanan sehat juga nggak enak ya Bu ya, bisa enak Iya, juga betul. loh ya kan dengan bumbu-bumbu Betul. yang kita pakai gitu dengan cara makan seperti apa. Apalagi sekarang di Instagram banyak banget tuh yang share resep makanan sehat tuh mungkin bisa diikuti ya Bu ya supaya kita Iya, betul. termotivasi gitu buat makan sehat tapi tetap juga lidahnya terpuaskan gitu. Iya betul Mbak. Terima kasih Bu, itu sudah jadi tips ya Bu ya bagaimana kita mulai pola hidup sehat tanpa tersiksa karena memang makan harus nikmat ya, harus happy kalau makan, jangan sampai kita terpaksa gitu ya dengan makan tertentu. Terima kasih Bu atas jawabannya.